Kriteria anak muda yang menjadi role model bagi kelompok sebayanya cepat sekali berubah. Faktor budaya massa atau pop culture turut mempengaruhi kebiasaan anak muda milenial dan Gen Z, termasuk juga menentukan idola mereka, serta sosok yang menurut mereka cocok dijadikan panutan. Jika pada dasawarsa terakhir anak muda Indonesia banyak berkiblat pada idola ala drama Korea, tapi kini tidak lagi. Anak-anak muda milenial dan Gen Z saat ini lebih menyukai anak muda yang smart, berpendidikan, memiliki wawasan, dan mandiri. Tetapi asyik dalam pergaulan, petualang, gamer sejati, dan tidak cupu terhadap teknologi. Wajah dan tampang juga ukuran, tapi bukan menjadi kriteria utama. Zinedine Alam Ganjar kini namanya meroket, menjadi bahan pembicaraan di tengah anak muda. Bukan karena dia anak Ganjar Pranowo, melainkan karena dia memenuhi kriteria sebagai idola baru anak muda. Cerdas, berprestasi, dan mandiri. Dia baru berusia 21 tahun. Tapi sukses memimpin perusahaannya sendiri. Muhammad Zinedine Alam Ganjar, begitu nama lengkap anak muda itu. Masih muda sekali, baru berusia 21 tahun. Termasuk bagian dari generasi Z, generasi peralihan dari generasi milenial di era teknologi yang semakin berkembang. Akhir-akhir ini, Alam Ganjar berhasil menarik perhatian publik. Pertama, karena dia adalah anak dari calon presiden Ganjar Pranowo. Kedua, anak itu adalah anak pintar dengan segudang prestasi. Juga mandiri secara ekonomi dengan perusahaan yang dirintis dan dibesarkannya sendiri. Dan yang ketiga, dia anak muda apa adanya. Seperti anak muda Gen Z lainnya, sangat adaptif dengan teknologi, menyenangi perkembangan dunia digital, memiliki daya inovasi yang tinggi, tapi juga senang bergaul, menyukai olahraga, dan seni musik. Citra diri Alam Ganjar itulah yang mengulik keingintahuan publik, terutama anak muda di Indonesia. Walaupun menjadi anak pejabat dengan banyak privilege, Alam Ganjar tidak serta-merta memanfaatkan kemudahan itu. Atau justru memanipulasi nama besar ayahnya untuk kepentingan dirinya. Dia ingin apa adanya, menjadi dirinya sendiri. Saat wawancara dengan Grace Tahir di sebuah kanal YouTube, Alam mengungkap dia lebih senang menikmati proses yang harus dilewati dalam menapaki jenjang-jenjang keberhasilan daripada mendapatkan kesuksesan yang instan. Apalagi karena privilege dari orang tuanya. Saya sebetulnya cukup lama mencermati anak-anak muda brilian dan takjub atas kompetensi dan kreativitas mereka itu. Satu demi satu saya perhatikan. Dan saya berharap Indonesia akan betul-betul jaya di saat anak-anak muda itu tampil di panggung kepemimpinan nasional pada puncak bonus demografi nanti. Ya, sekitar tahun 2030 lah. Hingga manfaatnya dirasakan pada tahun 2045. Masa-masa itulah yang kita sebut Indonesia Emas 2045. Saya juga mengikuti dan membaca profil Alam Ganjar. Dan saat melihat video podcastnya Grace Tahir, rasa gembira saya langsung membuncah. Ini dia anak muda calon pemimpin masa depan Indonesia. Tutur bahasanya keren, cara berpikirnya runtut, wawasannya luas. Tapi dia tetap sederhana, santun, dan apa adanya. Video Grace Tahir itu baru tayang 1 hari, sudah ditonton hampir 1 juta pemirsa. Prestasi Alam Ganjar menembus level internasional. Bahkan saat Alam masih duduk di tingkat SMP. Pada tahun 2015, Alam mewakili SMPN 2 Semarang. Alam membawa pulang medali emas dalam kompetisi sains di Korea Selatan.
Bersama timnya, dia meraih juara ketiga dalam ajang 2019 Junior Achievement Asia Pacific Company of the Year Competition yang diselenggarakan di Manila, Filipina. Saat itu Alam mewakili SMAN 3 Semarang. Dia dan timnya mengungguli 17 perusahaan siswa lainnya yang merupakan perwakilan dari 12 negara di regional Asia Pasifik. Alam Ganjar juga pernah membawa pulang gelar juara dalam ajang Indonesia Student Company Competition pada tahun 2018. Alam Ganjar mengomandani Sagasko Student Company SMAN 3 Semarang yang membuat sandal, sepatu, dan binder multifungsi berbahan dasar eceng gondok. Saat ini Alam Ganjar melanjutkan pendidikan di kampus UGM, Universitas Gadjah Mada. Walaupun masih berstatus mahasiswa, Alam sudah memiliki perusahaan rintisan yang diberi nama Pigmy Esports, mengelola tim esports asal Semarang. Beberapa bulan lalu, dengan ketekunannya, Alam Ganjar mampu menggait kerjasama CBN, sebuah perusahaan yang itu bergerak di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi di Indonesia untuk memajukan olahraga e-sport di Indonesia. Anak-anak muda yang memainkan League of Legends, Dota, atau Mobile Legends pasti sudah akrab dengan e-sport ini. Anak-anak milenial dan Gen Z bahkan menjadikan gamer dan konten kreator games sebagai bentuk ekonomi baru yang menjanjikan secara finansial. Alam menjadikan perusahaannya Pigmy Esports sebagai wadah mengoptimalkan bakat pemuda Indonesia di bidang e-sport itu. Di luar aktivitas dan prestasi akademiknya, sebagai anak Ganjar Pranowo, mau tidak mau Alam bersentuhan dengan dunia politik. Justru wawasan politiknya berkembang dengan banyak diskusi dengan ayahnya. Namun demikian, Alam Ganjar ya tetap Alam Ganjar. Menjadi anak pejabat tidak lantas menjadikan dirinya Alam bin Ganjar. Secara biologis memang anaknya Ganjar Pranowo, tetapi dia menyatakan memiliki jalan sendiri untuk menentukan arah hidupnya. Dalam pergerakan politik pun dia tidak menjadikan Ganjar Pranowo sebagai referensi dan idolanya. Alam memiliki dua idola, yaitu Obama, mantan Presiden Amerika Serikat, dan Kaisang Pangarep yang kini menjadi Ketua Umum PSI. Alam mengaku dekat dengan Kaisang dan sering melakukan aktivitas bersama. Sebetulnya menggunakan privilege ayahnya mudah saja bagi Alam. Namun Ganjar Pranowo, sang ayah dengan tegas bahwa jika nanti menjadi presiden tidak akan memberikan karpet merah untuk menikmati kekuasaan. Tidak ada keistimewaan bagi keluarga atau keturunannya karena jabatannya. Jika Alam mau terjun di dunia politik, maka dia harus mengukur kompetensi dan kemampuannya, lalu berkompetisi dengan sehat. Bagi Ganjar, itulah cara menghindarkan politik dinasti yang akhir-akhir ini banyak dikritik oleh masyarakat. Bagi Alam Ganjar, dinasti politik tidak menjadi persoalan besar jika proses mendapatkan posisi-posisi di dunia politik dilakukan dengan fair dan terbuka. Anak seorang pejabat tidak salah jika nantinya menjadi pejabat juga, selama dia telah menjalani proses pengkaderan dan pematangan diri yang ditempa secara kompetitif. Alam Ganjar memang pantas untuk memiliki kepemimpinan milenial. Anak-anak muda yang kreatif, inovatif, energik, dan sangat digital savvy. Anak-anak muda yang mengandalkan kemampuan dan kompetensi dirinya bukan karena jabatan orang tuanya. Saya jadi teringat pesan hikmah dari Imam Ali bin Abi Thalib. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Bukanlah pemuda yang berkata inilah ayahku. Sang pemuda adalah dia yang berkata, inilah diriku.
Saya membayangkan dan rasanya ini perlu diwujudkan. Alam Ganjar akan bicara dengan anak muda seusianya, memberikan motivasi dan berbagai inspirasi, menyalurkan vibrasi positif tentang kemajuan anak muda dan kepemimpinan anak muda. Anak-anak muda belajar pintar bersama Alam Ganjar. Dengan begitu, anak-anak muda di banyak tempat di Indonesia dapat mengembangkan kreativitas dan daya inovasi bersama Alam Ganjar. Inilah asa saya, asa Ayah NH.